Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mencurahkan nikmatnya kepada kita semua. Semoga Allah senantiasa jadikan kita hamba-hamba yang terus bersyukur kepadanya dan wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Juga kita aturkan salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melanjutkan kajian tauhid kitab Syarah Sunnah Al-Barbahari As-Salafiyah rahimahullah, melanjutkan kajian akidah pada perkataan beliau yang mana beliau mengatakan kalamullah al-Quran kalamullah wa tanzilihi wa nurihi, wal Quran kalamullah wa tanziluhu wa nuruhu wa laysa makhluqan لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس بمخلوق. وهكذا قال مالك ابن أنس وأحمد ابن حنبل والفقهاء قبلها وبعدهما والمراء فيه كفر. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maksud di dalam ungkapan beliau Al-Quran adalah kalamullah, kalam dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalamullah itu adalah ucapan Allah, kalamnya Allah, tanziluhu wa nuruhu, cahayanya, wa laysa makhluqan, dan Al-Quran itu bukanlah makhluk. Lianna Al-Quran, disebabkan Al-Quran dari Allah, wa ma kana minallah, apa saja yang dari Allah, dari sisinya, falaysa bimakhluk, bukanlah dikatakan sebagai makhluk. Wahakadha, begitulah yang dikatakan oleh Malik ibn Anas, Imam Malik rahimahullah dalam mazhab Maliki. Begitu juga wa Ahmad ibn Hanbal Hanbali dalam mazhab Hanbali, wal fuqaha qablaha, para fuqaha ahli fikih sebelum-sebelumnya, wa ba'dahuma, juga setelah mereka berdua. Wa idza i'taqadna annaha kalamullah, kalau kita ini meyakini bahwa kalamullah, Al-Quran itu adalah kalamullah secara hakikat, dan Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada para nabinya biwasitati rusuli minal malaika, melalui perantara wasilah, perantara dari malaikatnya, yaitu malaikat Jibril. Allah katakan wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala birruhil amin, nazala bihir ruhul amin, turun yang dibawa oleh ruhul amin. Ruhul amin adalah malaikat Jibril. Ala qalbika, terhadap hatimu, yaitu qalbika, itu terhadap hati Muhammad, litakuna minal munzirin, agar engkau wahai Muhammad menjadi orang-orang yang memberikan peringatan, bilisanin, dengan lisan Arab al-mubin, dengan lisan melalui bahasa Arab yang jelas. Maka di sini kita memahami bahwa para nabinya Allah Subhanahu wa taala wahyukan Al-Quran, wahyukan kalamnya kepada nabi yang Allah Subhanahu wa taala pilih mereka kaifa masya, dan Allah Subhanahu wa taala berkata sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kehendaki, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga yang Allah inginkan.
fahuwa kalamullah la yakhrud an dzalika idza kataba fil masahib, apabila itu ditulis di dalam mushaf, fahuwa kalamullah, meskipun itu di dalam mushaf dalam bentuk tulisan manusia, tapi itu adalah kalamullah. Apabila kita mendengar dari qari, dari yang membaca para imam, kemudian orang-orang yang membaca Al-Quran, meskipun itu dari apa yang dia ucapkan melalui lisan orang tersebut, tetapi ini adalah kalamullah, ini adalah Al-Quran. Wa idza rattalu hadza yurattal, kalau seorang imam membacanya, berarti dia sedang membaca kalamullah, dia sedang membaca Al-Quran, membaca perkataan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qara'ahu al-qari fa innana naqul, meskipun itu adalah kalamullah, tapi ucapan manusia tersebut, harakatul qari, harakatnya, gerakan mulutnya, lisannya, suaranya, huruf-huruf di dalam ucapannya tersebut, ini adalah apa yang dia ucapkan ini kalamullah, tapi gerakannya, mulutnya itu adalah makhluk. Nah, ini kaum muslimin rahimakumullah, fitnatul Quran, masalah Al-Quran ini makhluk, ini ungkapan atau masalah yang sudah pernah terjadi di sebelum di awal-awal abad kedua maupun di awal-awal di abad ketiga Hijriah, di mana di situ umat Islam diuji dengan ucapan kalamullah, makhluk apa bukan. Banyak sekali umat Islam, ulama-ulama yang terbunuh disebabkan mereka mempertahankan akidah bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Sebab konsekuensinya apabila seseorang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, maka sungguhnya makhluk memiliki kekurangannya. Di situ banyak sekali celah-celah, makhluk itu memiliki masalah, banyak kekurangan, sehingga kalau Al-Quran dikatakan makhluk terpisah dari Allah Subhanahu wa taala, maka sudah dipastikan bahwa Al-Quran itu memiliki keraguan di dalamnya. Padahal Allah katakan dzalikal kitabu la raiba fih, sungguhnya Al-Quran itu di dalamnya tidak ada sedikit pun keraguan, tidak ada kekurangan di dalamnya, tidak ada naqas. Maka kita percaya 100% kebenaran di dalam Al-Quran. Setiap apa yang dalam Al-Quran, satu huruf. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menantang kepada orang-orang kafir, orang-orang kafir jahiliyah memiliki fasahah, mereka memiliki balaghah, bahasa Arab. Sebab Al-Quran bilisanin arabiyyin mubin, Allah turunkan dengan bahasa Arab yang fasih. Maka ketika Al-Quran diturunkan di tengah-tengah masyarakat yang mengidolakan, memuja syair, peradaban, adab, sastra yang sangat tinggi diakui dengan kesastraannya, lisannya, fasahanya, mereka tidak bisa menulis. Yang mereka hafal itulah yang mereka ucapkan. Mereka memiliki kekuatan hafalan, lisannya begitu fasih. Namun Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka ini dalam bentuk tantangan. Fa'tu bi suratin min misliha, kata Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Kalau kalian ragu terhadap apa yang saya turunkan kepada hambaku yaitu Muhammad, fa'tu bi surah, datangkanlah satu surah saja, kata Allah Subhanahu wa taala. Surah yang terpendek di dalam Al-Qur'an, misalnya surah apa? Surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini datangkan surah itu, satu surat saja kalian datangkan seperti itu kalau kalian ingin menandingi Al-Quran. Tapi tidak ada yang mampu menandingi Al-Quran tersebut. Orang-orang yang fasahah terkenal, Utbah ibn Rabi'ah, kemudian Abu Jahal, orang-orang yang fasih di zamannya itu mengakui sungguhnya Al-Quran memiliki makna lafaz yang i'jaz. Lafaznya itu adalah mukjizat, lafaznya saja, bahkan bukan hanya satu rentetan ayat itu mukjizat, huruf per huruf di dalam Al-Quran itu adalah mukjizat, penulisan Al-Quran itu adalah mukjizat. Coba jemaah sekalian lihat bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Ismun, bismi, dengan menyebut ismun di situ, Pak. Silakan Bapak buka. Tapi syaratnya ini mushaf yang
dibuka ini dibaca adalah mushaf Rasm Utsmani, penulisan yang langsung penulisan tersebut dari wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Tulislah seperti ini, kata Rasulullah SAW kepada penulis-penulis wahyu Nabi seperti Zaid ibn Thabit, ditulislah seperti apa adanya. Itu namanya Rasm Utsmani. Bagaimana penulisan Bismillahirrahmanirrahim itu tidak pakai alif ya. Bismillah. Itu pakai alif. Tapi kalau sebenarnya dalam bahasa Arab itu ba itu ditulis ismun. Ada alif di situ ini pakai seharusnya seperti itu. Ba dulu baru alif baru sin mim. Itu pengenalan kaidah sebenarnya. Tapi dalam Rasm Utsmani dalam Al-Qur'an itu tidak ditulis alif, langsung bismillah. Tapi kalau kita buka surah yang lain yang mengatakan ismun di situ, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika penulisan ismunnya di situ itu pakai alif. Berbeda di awal di dalam surat Al-Fatihah ismunnya itu tidak pakai alif. Ini penulisan-penulisan ini bukan sembarangan ditulis begitu saja. Menurut kaidah bahasa Arab, terkadang itu tak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Apakah salah penulisannya ini bahwa Al-Qur'an tak sesuai dengan kaidah? Tidak salah, sebab bahasa Arab itu kaidahnya diletakkan terakhir, bukan di awal. Jadi Al-Qur'an itu jadi patokannya, sumbernya, masdarnya. Jadi bahasa Arab yang harus mengikuti Al-Qur'an, bukan Al-Qur'an yang mengikuti bahasa Arab. Adanya Al-Qur'an memunculkan begitu banyak ilmu pengetahuan. Bagaimana mungkin Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa membaca Al-Qur'an, yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, bisa berbicara tentang ilmu pengetahuan tentang bulan, matahari, langit, bumi, lautan, apa saja yang ada di dalam lautan, kemudian jagat raya ini dibicarakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbicara tentang dunia, berbicara tentang akhirat, tentang azab ini dan lain sebagainya yang gaib. Urusan-urusan juga masalah cerita-cerita zaman dahulu Ashabul Kahfi dan dibenarkan, dan itu ada di dalam Taurat dan Injil. Rasulullah tidak pernah membaca itu, tidak bisa membaca Taurat, tidak bisa membaca Injil, tapi itu ada di dalam Taurat dan Injil. Kisah Ashabul Kahfi, Dzulqarnain, kemudian Ashabul Ukhdud, Nabi Yusuf dan lain sebagainya, cerita dalam Al-Quran itu. Kalau ini dari Muhammad SAW, bagaimana mungkin ungkapannya, kemudian rangkaian-rangkaian ayatnya begitu indah sekali. Berbeda dengan hadis Nabi SAW. Hadis Nabi kalau kita baca, kemudian setelah itu kalau kita pegang hadis Nabi itu Sahih Bukhari tanpa wudu pun tak ada masalah. Juga tidak terlalu banyak sastra, terkandung sastra yang tinggi di dalamnya. Tapi kalau Al-Quran, Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Ini orang Arab itu terheran-heran. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, Tasim Mim, Alif Lam Mim. Nah, setiap hurufnya itu adalah mengandung mukjizat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tidak ditulis bismillah. Apa kata para ulama? Ulama mengatakan bahwa tidak ditulisnya alif di situ dan kemudian disambung dengan Allah. Kalau kita menuju Allah Subhanahu wa taala, ini tidak boleh kita memperlambat-lambat, Pak. Tak boleh kita nanti lalai di dalamnya. Kalau kita punya niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju Allah, sampai alif tidak di situ penghalang, tak boleh. Sampai itu kata ulama lisur'ah, harus cepat. Sampai bismillah itu ketika penghubungnya dengan Allah, alif tidak di situ sampai tak ditulis, menunjukkan bahwa mengisyaratkan kalau kepada Allah cepat, Pak. Tak boleh ada alifnya, sampai alif di situ seolah-olah tak boleh ada penghalang. Tapi ketika Allah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhan. Bismi, ini konteksnya apa?
ketika Allah mengatakan bismi itu ditulis pakai alif, itu sebelumnya berbicara tentang membaca Al-Quran. Kalau kita membaca bertasbih itu tak boleh kita cepat-cepat. Maka di situ ditulislah alif bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika kita membaca Al-Quran kata Allah warattilil qur'ana tartila. Jadi bacalah dengan tartil. Kalau menyebut nama Allah, bertasbih, beristighfar, tak boleh astagfirullah. Subhanallah, alhamdulillah. Tak boleh. Penuh tadabbur, renungan, baca Al-Quran sehingga ditulis pakai alif bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu setiap hurufnya itu saja itu mengandung mukjizat di dalamnya. Huruf saja. Nah, sehingga Allah menantang kepada orang-orang Quraisy yang ahlul fasaha, ahlul balaghah, silahkan kamu tanding, silahkan kamu buat seperti apa yang kami turunkan kepada hambaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'tu bi suratin min mislih. Tak mampu mereka. Nah, kita meyakini bahwasanya Al-Quran itu kalamullah, sifat Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sifat-sifat yang lain. Allah berbicara, Allah mendengar, Allah melihat, dan ini adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Sehingga inilah fitnah. Fitnah ini terjadi umat Islam di awal-awal abad ke-3 Hijriah dalam pada Khalifah dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah itu hiduplah ulama-ulama yang hebat di zaman tersebut, dinasti Abbasiyah, seperti mazhab Hanafi, Abu Hanifah itu pada dinasti Abbasiyah. Kemudian Maliki, Imam Malik ibn Anas itu pada dinasti Abbasiyah. Kemudian Syafi'i, Imam Syafi'i itu pada dinasti Abbasiyah. Hambali, itu juga dinasti Abbasiyah. Jadi zamannya Abbasiyah itu luar biasa sekali. Tapi di awal-awalnya, di awal Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, Abul Abbas as-Saffah, Abu Ja'far al-Mansur, Harun al-Rashid, ini khalifah-khalifah yang baik. Tapi terjadilah ketika di zaman Khalifah al-Ma'mun, Mu'tazilah, kelompok-kelompok yang menyimpang ini memiliki pemikiran yang mengedepankan akalnya, mendewakan istilahnya itu, mendewakan akalnya, menuhankan akalnya daripada nakal, daripada Al-Quran, daripada wahyu. Apa saja yang bertentangan dengan akal mereka, wahyu bertentangan dengan akal mereka, tolak itu. Dan ini mereka masuk ke dalam dunia pemerintahan. Mereka dipercaya oleh Khalifah Al-Ma'mun, seperti seorang yang bernama Abu Du'ad. Abu Du'ad ini menjadi wazir. Ahmad ibn Abu Du'ad itu menjadi wazir, menjadi menterinya, orang yang dipercaya Khalifah Al-Ma'mun. Percaya sekali, setiap ucapannya ini penuh hikmah, terkenal dengan kefasihannya. Jadi orang-orang Mu'tazilah, mereka itu pintar-pintar, luar biasa akalnya, cerdas-cerdas mereka. Sehingga ada seorang pengarang buku, tokoh Mu'tazilah bernama Az-Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari punya kitab bernama Al-Kasyaf. Itu tafsirnya, tafsir Al-Kasyaf. Para ulama banyak mengambil ungkapan-ungkapan dari kitab Al-Kasyaf juga. Tidak ada masalah. Juga ada tokoh sastrawan yang hebat bernama Al-Jahiz. Ini bapak-bapak kalau baca buku sejarah-sejarah dinasti Abbasiyah, seorang tokoh sastra Mu'tazilah bernama Al-Jahiz itu kalau membaca, kemudian dia dengan buku, dengan ilmu itu cinta sekali, Pak. Luar biasa, sampai-sampai kecintaan terhadap ilmu pengetahuan, terhadap kitab-kitab itu, karena dia ini suka sekali membaca, maka dia beli toko buku yang ada tuh, yang ada di rumahnya, perpustakaan yang tak cukup bagi dia dibaca itu, dia beli toko buku itu, Pak. Dia mengatakan disewa ke toko buku, misalkan Gramedia itu, Pak, disewa sama dia duduk di situ, bermalam di situ, makan di situ, semuanya. Hawa cintanya terhadap ilmu, namanya Al-Jahiz. Al-Jahiz. Kemudian matinya itu, Pak. Matinya itu tertimpa buku. Tertimpa buku, matinya itu. Di akhir-akhir ketika dia masa tua, dia terkena
stroke, kemudian ketika dia mengambil buku timpa buku dia tuh. Wah, cintanya terhadap ilmu luar biasa, pintarnya Pak Al-Mu'tazilah zaman dulu itu. Tapi pintarnya sekarang ini beda. Pintar orang dulu itu mereka ahli bahasa, ahli tafsir, pintar berbahasa Arab. Tapi sekarang orang-orang yang di kampus-kampus itu seolah-olah mereka ini lebih hebat daripada Mu'tazilah zaman dulu. Mereka tak paham bahasa Arab tapi berani mengotak-atik Al-Quran itu. Tak bisa bahasa Arab, tanya bisa tak bahasa Arab? Tak bisa di bahasa Arab sama sekali. Ngambilnya dari apa? Mereka itu ngambilnya dari jurnal-jurnal. Kita tahu sendiri jurnal itu dari mana sumbernya, bukan dari kitab-kitab para ulama. Mungkin kitab ulama diambil, dicomotnya sedikit ya perkataannya tersebut, kemudian direduksi, ataupun ungkapannya bukan ungkapan yang sebenarnya. Kemudian yang paling banyak sumber utamanya adalah dari orientalis, dari Eropa dan lain sebagainya, jurnal-jurnal yang ada di kampus-kampus itu. Kemudian dibacalah jurnalnya itu dalam bentuk bahasa Inggris, bukan bahasa Arab. Mereka tidak merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir, At-Tabari, tidak merujuk kepada tafsir ulama-ulama yang terdahulu maupun yang sekarang ulama-ulama Ahlus Sunnah. Tak mau dia seperti itu, cara yang nyeleneh-nyeleneh. Ya, meskipun perkataan ulama seperti ini, ijma ulama, dia cari itu perkataan yang mungkin tak masyhur. Perkataan itu perkataan syadz. Perkataannya itu adalah yang tak dianggap lah, hanya ungkapan-ungkapan biasa, tapi itu yang disukai orang-orang liberal itu, Pak. Itu yang disukai. Maka di sini Ahmad ibn Hanbal rahimahullah dipukul, dicambuk, dimasukkan ke dalam penjara, berdarah-darah Ahmad ibn Hanbal, sampai kata mereka ini, satu jak kau ni, kekurangan kau ni wahai imam, satu jak kau ucapkan, itu jak, yang lain kalau kau bisa ucapkan bahwa Al-Quran itu makhluk, selesai urusan. Kau dibiarkan untuk berfatwa, kamu bebas, tapi ucapkan satu jak, tak ada keluar-keluar dari Al-Quran itu adalah makhluk. Banyak ulama tak mampu melewati ujian ini. Ada ulama bernama Yahya ibn Ma'in, sahabatnya Ahmad ibn Hanbal, terkenal dengan keulama hadisnya, hadis hafal, ulama hadis. Tapi dia juga ini tidak mampu melalui ujian tersebut, sampai di akhir hayat Ahmad ibn Hanbal tak mau ngomong kepada sahabatnya itu. Sebab apa? Dia mengakui bahwasanya mungkin terpaksa dia, Pak. Karena terpaksa, orang kan dia mengambil mengambil dalil bahwasanya seorang terpaksa mengucapkan kekufuran, diancam nyawanya, boleh mengucapkan kalimat kufur, sebagaimana sahabat Ammar ibn Yasir ketika dia dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur, menghina Nabi, kalau tidak dia dibunuh, maka dia ucapkan itu. Kata Nabi SAW, kaifa tajidu qalbak, bagaimana kau dapatkan hatimu, bagaimana perasaanmu? Mutmainnun bil iman ya Rasulullah, saya masih merasakan iman ya Nabi. Kata Nabi SAW, kalau mereka masih seperti itu, fa'ud, kata Nabi, tetap engkau ucapkan itu, kata Nabi. Jadi boleh. Tapi Ahmad ibn Hanbal tak mau, sebab ini tokoh, Bang. Dia ulama besar. Yahya bin Ma'in adalah ulama besar. Jadi kalau sampai Ahmad ibn Hanbal mengucapkan bahwasanya Al-Quran itu makhluk, sampai sekarang dicatatlah ya Ahmad ibn Hanbal, dan menjadi hujjah sampai akhir zaman bahwasanya ulama Ahmad ibn Hanbal mengatakan Al-Quran itu juga makhluk. Ini dia mungkin boleh seperti, tapi kalau tokoh tidak diperbolehkan. Maka dia dipukul, dicambuk berkali-kali sampai berdarah-darah, hampir mati Ahmad ibn Hanbal. Bukan satu kali khalifah saja, sampai 4 khalifah itu, 4 presiden lah ya, berganti-ganti presiden. Zaman Soekarno, zaman Soeharto, 4 presiden masih hidup, yang lain khalifah udah mati satu persatu, masih hidup Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, sampai terakhir dia zamannya Wathiq billah, kalau salah barulah khalifah tersebut merujuk kepada Ahlus Sunnah, pemahaman yang baik, sehingga khalifah melepaskan Ahmad ibn Hanbal dan Allah muliakannya dia. Ini bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Apa kata mereka ini? Hujjah mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allahu khaliqu kulli syai'in. Allahu khaliqu kulli syai'in, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala-galanya, termasuk juga kalamnya. Allah ciptakan. Allahu khaliqul, itu kapan?
ungkapan mereka Allah khaliqu kulli syai. Kemudian kalau itu hal tersebut Allah khaliqu kulli syai'in, hujahnya juga para ulama mengatakan ketika berdebat dengan ulama Mu'tazilah ini, kata ulama tersebut, tadi malam itu saya bermimpi, saya melaksanakan sholat, kemudian saya membaca qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian setelah itu saya hendak bangun di rakaat kedua, saya tak menemukan qul a'udzu birabbin nas katanya. Sebab ketika saya menoleh, saya lihat qul a'udzu birabbin nas ini sudah mati katanya. Sudah mati. Kemudian qul a'udzu birabbin nas ini saya kafani, saya mandikan, kemudian saya kafani dan saya habis itu kuburkan. Kata Al-Mu'tasim pada saat itu mengatakan, "Waihak, celaka kau. Apakah kamu mengatakan Al-Quran itu seperti makhluk?" Nah, itulah katanya. Kalian mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, dan saya katakan bahwa Al-Quran itu seperti itu, tapi kalian membantahnya. Bahwasanya sesungguhnya Al-Quran itu bukan makhluk. Kalau Al-Quran itu makhluk, sebagaimana Allah katakan, huwallazi Allah khalaqa kulla syai', Allah menciptakan segala-galanya. Kalau Al-Quran itu makhluk, bagaimana nanti ketika di akhirat pasti yang namanya makhluk seluruhnya akan mati. Tapi di akhirat nanti semua langit, bumi, semua makhluk itu akan mati. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan limanil mulkul yaum. Allah katakan siapakah memiliki kerajaan hari ini. Artinya Allah mengucapkan pada saat itu. Allah berkalam, Allah berkata. Berarti perkataannya masih ada pada saat itu. Kalau Allah katakan seluruh makhluknya akan mati, akan hancur, kok kalam Allah masih bisa berucap pada saat itu. Allah masih bisa berkata, berarti Allah itu bukan kalam Allah, Al-Quran itu bukan makhluk, artinya itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada dirinya. Lafaz dan maknanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada juga yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu dari Allah, maknanya dari Allah, tapi lafaznya ini dari Muhammad. Ada juga mengatakan itu. Sebagian kata dalam kitab Al-Itqan, katakan di situ mengatakan ada 3 pendapat. Ya Pak, 3 pendapat. Pertama mengatakan Al-Quran itu lafaznya dan maknanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua mengatakan bahwasanya maknanya dari Allah, kemudian lafaznya itu dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, lafaznya maknanya dari Allah, lafaznya dari Jibril dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Ahlus Sunnah wal Jamaah mengambil pendapat yang pertama, dan itu yang pendapat yang paling kuat, bahwa lafaz dan maknanya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini lafaznya itu dari Muhammad, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, sudah dipastikan itu apa bedanya dengan hadis kursi. Kalau hadis kursi ini maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah al-munazzal ala Muhammad, diturunkan kepada Muhammad bil mutawatir, dengan cara mutawatir. Mutawatir itu apa artinya? Mutawatir itu bukan 1-2 orang Pak Al-Qur'an ini. Kebenaran Al-Qur'an itu bisa diuji baik secara nakli maupun secara akli. Secara nakli yaitu secara bagaimana tadi Al-Quran dengan sastranya diakui oleh Arab itu sendiri, bukan kita Pak yang mengakuinya. Kita bukan orang Arab. Tak usah dengarkan perkataan orang-orang yang Indonesia yang ngomong Al-Quran itu ada masalah di dalamnya, ada kontradiktif di dalamnya. Itu bukan orang Arab, bukan Arab sekarang enggak Pak, tapi Arab yang zaman dahulu, zaman jahiliyah itu Pak, yang mana mereka ini asli bahasa Arabnya dan diakui kesastraannya, fasahahnya, balaghahnya. Bukan kita yang menghukumi Al-Quran itu, bukan kita. Mereka zaman dulu, maka Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa mereka. Mereka paham betul, diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengerti kefasihannya. Maka di sini Al-Quran
diturunkan secara mutawatir. Tawatir itu bukan 1-2 orang, seluruhnya. Bukan sampai 10 orang atau 30 orang. Wah, Al-Quran itu mutawatir sekali. Bukan sampai 100 jutaan manusia yang menyaksikan Al-Quran itu diturunkan. Ribuan manusia pada saat di Madinah maupun di Mekah. Kemudian dihafalkan. Bukan hanya dicatat seperti Injil, yang mana Injil tersebut ditulis kemudian dilafazkan bukan pada lafaz aslinya, sudah berganti lafaznya, meskipun sedikit maknanya ada yang sama dengan dahulunya, tapi perubahan lafaznya itu habis dah. Tapi Al-Quran lafaznya, maknanya persis, tidak ada yang berubah 100%. Ini menunjukkan dari sisi naklinya, kemudian dari sisi bagaimana akalnya, bahwa Al-Quran ini diturunkan secara mutawatir. Jelas siapa ini fulan yang menghafal Quran, berapa banyak yang menghafal Quran di seluruh dunia, Pak. Kemudian setelah orang yang meninggalnya juga, orang yang meninggal berapa banyak, mereka semua menghafal Al-Quran di dalam dada mereka. Maka inilah bahwa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mukjizat, dan ini merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh mukjizat hancur semuanya, tidak tersisa sama sekali kecuali mukjizat Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran. Sekian jemaah sekalian yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Insyaallah akan kita sambung setelahnya akan depan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.